Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Ini sebelumnya konfirmasi dulu, suaraku kedengaran kan ya? Dengar. Oke, jadi sebelumnya selamat pagi semuanya. Selamat datang di breakout room yang pertama. Jadi pada kesempatan ini seperti yang udah dibilang juga tadi di main room, kita bakal masuk ke dalam sesi tutor atau sesi latihan soal yang tujuannya itu untuk mempermudah teman-teman semua memahami materi yang telah disampaikan di main room tadi. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk aja ya ke latihan soal. Oke, sebelumnya konfirmasi dulu nih, layarnya udah kelihatan? Udah, Mbak. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Oke, jadi untuk soal yang pertama, di sini diberitahu bahwa, oke ini sebelumnya mau konfirmasi dulu deh, yang pada di depan layar semuanya reaction dulu dong. Oke, oke lumayan ramai ya, berarti udah pada di depan layar semua. Oke, kita lanjutin ke soal yang pertama ya. Jadi di sini diberitahu ketentuan sebagai berikut. LX itu sama dengan 100 dikalikan dengan akar pangkat akar 3 dari K minus 0,5X kuadrat. Nah, di sini diberitahu bahwa nilai X itu bernilai positif dengan mu 50 itu bernilai 1/48. Di sini kita akan disuruh untuk mencari nilai K. Nah, ini untuk nilai K-nya sendiri, itu bisa kita dapatkan dengan, kita ubah dulu. Oke, jadi untuk proses pengerjaannya sendiri, pertama kita tuh harus mencari nilai dari P50, atau peluang seseorang hidup yang berusia 50 itu hidup. Di sini itu nilainya kita bisa dapatkan dari P50 itu sama dengan eksponensial, atau bisa kita tulis aja dengan huruf E dipangkatkan eksponensial dari integral 1 sampai 0, karena untuk di sini bisa dikatakan di sini ada nilai satunya. Kemudian nilai dari minus mu x, di mana x-nya itu karena di soal itu adalah mu 50, jadi sini mu 50. Kemudian dt. Nah, selanjutnya di sini 1/50 itu merupakan eksponensial atau E dipangkatkan dengan integral dari 0 sampai dengan 1 minus, di mana mu 50 itu kan bernilai 1/48 dt. Oke, lanjut di sini E dipangkatkan dengan integral dari 1 sampai 0. Ada yang tahu ini waktu diintegralkan jadi apa? Min 1/96 T kuadrat. Oke, gimana bisa diulangin? Jadi min 1/96 T kuadrat. Sorry, min 1/96 T. Sorry. Min 1/848 T, Pak. Sorry. Ya, Bukan oke. maaf. Oke. Ini tadi juga rada robot sih. Oke, ini jadi min 1/48 T. Ini nanti nilainya kita bakal masukin dari 0 sampai dengan 1. Nah, terus ini bakal jadi E dipangkatkan berapa? Satunya dimasukin ke dalam variabel jadi berapa? Minus 1/48. Minus 1/48. Kemudian dikurang 0. Kurang 0. 0. 0. Dikurang 0. Oke, berarti hasilnya bentar, E dipangkatkan minus 1/48. Ayo coba dihitung berapa hasilnya.
nggak usah dihitung deh, nanti kita hitung di step selanjutnya. Terus, nah dari sini nilai P 50 itu akan sama dengan L, bentar tulisannya jelek. Kita iris dulu. Itu bakal sama dengan L berapa, ada yang tahu? L51 yang didapatin dari 50 plus 1, karena di sini ada nilai satunya. Terus di sini L50. Nah, kita langsung masukin aja. Tadi kan kita udah dapat nilai P50 itu adalah E dibanggakan min 1/48. Nah, untuk L50 sendiri itu nilainya kita langsung masukin ke yang ada di sini. Jadi kita masukin untuk L50 berarti nilainya bakal jadi 100 dikurung akar pangkat 3 dari K minus 0,5 X dipangkatkan dengan 2 per 100 akar pangkat 3 dari K minus 0,5 X dipangkatkan dengan 2. Kita kurungin, di mana nanti untuk, kan kita disuruh mencari nilai K. Nah, nilai X yang ada di sini itu kita bisa masukin dengan angka yang ada di sini. Jadi nanti yang di sini X-nya itu masukin 51, yang di sini itu nilainya kita masukin 50. Nah, nanti ini terus kita bisa lanjutin aja, jadi pangkat minus 1/48 itu sama dengan, ini karena sama bisa kita coret, terus jadi K minus 0,5 dikalikan dengan 51, kita kurung, jadi 2/3, karena di sini ini pangkat 2, dan sini akar, ada 3, jadi 2/3, per K minus 0,5, terus dikalikan dengan, untuk yang bawah itu kan 50 ya, kita masukin 50, kita kurung, jadi 2/3 juga. Nah, terus nanti di sini jadinya E dipangkatkan dengan 1/48, itu bakal sama dengan K minus 0,5 kali 51 berapa? Setengah dari 51. 25,5. Ya, 25,5 per K minus setengah dari 50 itu 25. Ini bisa kita pangkatkan dengan 2/3, terus ini 2/3. Nah, ini nanti kayak biasa aja, bakal pindah ruas atau enggak nanti di sini biar lebih gampang lagi, E pangkat 1/48 ini kan sama dengan K minus 25,5 per K minus 25 dipangkatkan dengan 2/3. Nah, 2/3 ini bisa dipindahin pangkatnya ke sini. Jadi nanti ini di sini dikali 3/2. Nah, di sini 18. Ini 18 kali 2 jadinya 32. Jadi nanti di sebelahnya bakal jadi E dipangkatkan 1/32 minus 1/32, 2 itu sama dengan K minus 25,5 per K minus 25. Ini nanti dipindah ruasin, terus nanti kita bakal dapat nilai K-nya itu sekitar 41,251 sekian. Oke, sejauh ini aman nggak?
Atau ada yang mau ditanyain? Mungkin Aman, kalau Bu. aman, oke, aman. Yang lain mungkin kalau aman bisa reaction atau apa? Oke, baru satu nih. Satu, dua. Yang lain gimana? Tiga, oke. Aman. Oke, mantap. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Untuk soal berikutnya, di sini disediakan nih sebuah tabel. Ada tabel LX, DX, terus X minus 50 bar Q 50. Jadi LX ini tadi dikasih tahu seperti jumlah populasinya, terus DX ini adalah jumlah yang meninggal pada saat usia di X sesuai dengan tabel yang di sini. Terus di sini juga ada peluang kematiannya dari seorang yang berusia 50 untuk bisa survive sampai X minus 50 tahun ke depan. Nah, untuk soal seperti ini biasanya kita bisa kerjain dari bawah. Kenapa dari bawah? Karena untuk kita kerjain ini, itu kita perlu beberapa data yang di sini, di mana yang data di sini kan kosong-kosong juga ya. Nah, jadi untuk soal kayak gini itu kita bisa isi dari yang bawah, karena ini untuk informasinya itu bisa dikatakan lebih, untuk yang lebih dekat itu dia lebih lengkap. Nah, itu salah satunya kita bisa kerjain untuk yang di sini, sini, dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama itu kan kita bakal lengkapin tabel. Untuk yang mungkin yang paling bisa kita kerjain itu dari yang ini, yang di LX52. Sini kita tulis untuk yang pertama. Yang pertama kita akan mencari nilai dari L52. Untuk L52 itu kan kita punya informasi di L yang di sini, L53, sama di 52 minus 50 bar Q50. Nah, ini kita bisa dapatin dengan kita tahu bahwa nilai 52 minus 50 bar Q50 itu sama dengan L52 kurang L53 per L50. Nah, kenapa sih bisa dapat ini? Karena ini kalau misalnya kita kurangin 52 minus 50, itu kan bakal jadi 2. 2 bar Q50. Nah, ini itu kita bisa dapatin nilainya dengan L50 plus 2 dikurangin dengan L50 plus 2 plus 1, karena di sini ada nilai satunya, terus dibagi dengan L50. Nah, terus ya udah, ini kita langsung masukin aja nilainya. L52 itu kita tahu nilainya, enggak, L52 itu yang kita cari. Kita tahu nilai 52 minus 50 bar Q50 itu nilainya adalah 0,07. 0,07. L52 ini nilai yang kita cari, dikurangi dengan L53, 720 ya, sesuai di tabel. 720 per L50 itu nilainya adalah 1000. Nah, sesuai yang di sini. Terus ya udah, langsung aja kita kali silang. 70 sama dengan L52 minus 720. Jadi dapat hasil L52 berapa? 70 ditambah 790. ya, 790. Jadi ini nilainya kita udah dapat 790. Di sini nilainya 790. Nah, dari 790 ini kita bisa langsung dapat nilai dari L ini. L yang di sini.
Jadi ibaratnya di sini ada sebuah angka, terus dia berkurang sebanyak 85, hasilnya jadi 790. Jadi nilai X ini berapa? Ada yang tahu? L51. 875 ya, Kak? Ya, 875 didapat dari D51 tambah L52. ya, L51 dan L52. L52 ditambah dengan D51. Jadi ini dapetin dari hasil 790 ditambah 85. Jadi hasilnya 875. Jadi kita bisa masukin lagi nilainya ke dalam tabel. Jadi di sini nilainya 875. Oke, lanjut. Kita bakal cari nilai dari D52 atau nilai yang ada di sini. Nah, untuk yang berarti ini untuk hitungan yang ketiga, itu kita mau cari nilai dari D52. Ada yang tahu cara dapat D52 gimana? L52 dikurang L53. L53. Ya, benar. Jadi L52 dikurangin dengan L53. Ini nilainya itu kita bisa dapat dengan L52 itu nilainya 790 dikurangin dengan 720. Berapa? 70. Iya, 70. Udah, kita udah dapat lagi nih satu. Nilainya adalah 70. Nah, terus lanjut lagi ke kita cari nilai DX ini. DX yang di sini. Langsung aja deh kayaknya. Berapa? Dia awalnya ada 1000, terus di X ke depannya dia sisa 875, berarti berkurang berapa? 125. Ya, 125. Oke, udah sisa, udah 2 kolom udah kita kerjain, sisa di satu kolom terakhir yang ada 2 nilai ini. Nah, untuk yang pertama itu bisa kita cari nilainya dari yang atas, karena informasinya juga udah cukup lengkap. Di mana itu berarti ini berarti hitungan yang kelima. 50 minus 50 bar Q 50 itu nilainya bakal jadi 50 minus 50 berapa? Berarti 1 bar 1 Q 50. Nih bisa kita dapatin jadi L 50 dikurangin L51 per L50. Jadi nanti 1000 dikurangin L51 itu 875 per dengan L50 itu nilainya 1000. Nanti di sini kita bakal dapat 0,125. Oke, terus berarti tinggal yang hitungan yang terakhir itu hitungan yang ke-6. Di mana kita bakal cari nilai BTW ini nilainya 0 ya. Maaf, Kak. Itu 50 kurang 50 bukan 0 ya? Iya, 0. Salah nulis. Berarti ini langsung 1 Q 50 ya. Oke, thank you. Terus ini baru yang 51. 51 minus 50 bar Q 50. Ini nilainya berarti jadi ini baru yang 1 bar 1 Q 50. Di mana nilainya itu bakal L50 plus 1 jadi 51 dikurang dengan L50 plus 1 lagi jadi L52 per L50. Nih, dia bakal jadi L51 itu 875 kurang L52 itu 790 per 1000. Dapatnya berapa? Ada yang hitung?
0,85. 0,85. Oke, bentar. 0,0 ya. 0,085. 0,0. Oke. Udah ya, berarti ini udah kita dapatin dengan lengkap. Di sini 0,125, terus di bawahnya 0,085. Oke, sejauh ini aman nggak? Mungkin kalau aman bisa reaction atau apa? Mbak. Aman, berarti kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, tapi karena ini soal berikutnya rada panjang nih dan waktu kita terbatas, jadi ini langsung aja ya ditampilin pembahasannya. Jadi untuk di soal ini diketahui suatu daerah memiliki populasi yang berusia 25 tahun, di mana 20%-nya adalah perokok atau yang kita lambang atau narasikan dengan S, yang berarti smoking, dan 80% itu bukan perokok atau NS atau no smoking. Nah, serta diberikan informasi lainnya sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu mortalitas untuk bukan perokok memiliki constant force yang dinotasikan dengan mu. Karena dia bukan perokok, itu kita tulisnya NS. Dan untuk mortalitas perokok itu memiliki constant force dilambangkan dengan mu S. Nah, nilai mu S ini dikatakan 2 kali lebih besar dari bukan perokok. Nah, terus pada 15 tahun ke depan, proporsi dari perokok adalah sebesar 18%. Jadi dalam 15 tahun kemudian proporsi perokoknya dia udah berkurang sebesar 2%. Nah, terus dikatakan bahwa berlaku asumsi uniform distribution of death atau UDD, dan di sini dikatakan bahwa dapatkan peluang bahwa seseorang bukan perokok yang berusia 40 tahun, jadi diceritakan bahwa ada orang yang berusia 40 tahun, dia itu bisa bertahan sampai 2,5 tahun ke depan, berarti dia bisa survive sampai dia di usia 42,5 tahun, dan dia akan meninggal 1 tahun setelahnya. Jadi sebelum dia usia ke-44, itu dia akan meninggal. Nah, atau yang bisa juga kita tuliskan notasinya seperti yang berikut. Pertama itu kita bisa, kita tahu nilai fungsi survivalnya itu dapat dituliskan sebagai S0T, itu sama dengan 20%. 20% ini kan tadi dibilang terbagi menjadi 2 ya, ada yang rokok sama tidak merokok. Yang untuk merokok itu 20%, berarti 20% dari S25T untuk yang smoking ditambah dengan 80% untuk yang non smoking S25T, karena di sini berusia 25 tahun. Nah, terus sesuai dengan informasi yang dikatakan sebelumnya, tadi itu ada constant force yang mu S ini 2 kali lebih besar daripada yang bukan perokok. Atau mu S itu 2 kali dari non smoking. Jadi sebenarnya dari sini kita juga bisa tahu sifat bahwa untuk yang merokok itu bisa apa ya, kayak kecepatan dia, peluang dia untuk meninggal itu lebih tinggi. Nah, terus dikatakan juga bahwa proporsi perokok untuk 15 tahun ke depan itu menjadi 18%. Nah, di sini kita bisa cari bahwa 18% ini kan proporsi ya. Proporsi itu berarti istilahnya persentasenya lah. Jadi 20% yang perokok, 20% dari S25 yang bertahan sampai 15 tahun ke depan, itu per keseluruhan, itu bisa kita gantikan, kita masukkan notasinya jadi seperti yang ada di samping. Jadi 20% dikalikan dengan eksponensial dari -2 mu yang no smoking. Terus untuk yang di bawahnya itu karena keseluruhan, berarti yang no smoking ditambahin dengan yang smoking. Yang no smoking jadi sama smoking. Terus 18% kita masukin nilainya 0,18, terus dimasukin juga mu S segala macam, terus didapatkan nanti hasilnya bentuknya bakal jadi 0,18, itu sama dengan 20%, dikalikan dengan E, dipangkatkan dengan 15, karena ini 15 tahun ke depan, ditambah dengan bawahnya juga sama, ditambah dengan 80%, nanti bakal pindah ruas sampai kita dapat nilai dari mu no smoking.
Nah, new smoking ini itu kan nilainya 0,00867. Nah, 2 kali dari no smoking ini bakal sama dengan new smoking, yang berarti ini tinggal kita kali 2, berarti hasilnya 0,01734. Terus setelah kita dapat nilai ini, itu kita baru bisa mencari nih peluang seseorang berusia 40 tahun ke depan dan akan bertahan hidup sampai 2,5 tahun ke depan dan meninggal 1,7 tahun setelahnya. Berarti di sini kayaknya tadi salah tulis deh. Berarti kita notasikan peluang seorang meninggal, itu berarti Q, karena dia berusia 40, berarti sininya Q 40. Terus dia harus survive sampai 2,5 tahun mendatang, dan akan meninggal 1,7 tahun setelahnya. Nah, ini kita bisa dapatkan dengan jadi P40 nih. Kalau kalian ingat itu kemarin sempat di-mention tentang bentar. Sini U berarti Qx itu bakal sama dengan U Px dikurangin dengan U ditambah T Px. Oke, terus ya udah kita langsung aja masukin 2 U-nya di sini kan 2,5 ya. 2,5 P40 dikurangin dengan 2,5 ditambah 1,7 P40. Terus udah ini kita bisa pisahin jadi 2 P40 dikalikan dengan 0,5 P42 minus 4 PS40 dikali dengan 0,2. Ini tujuannya itu untuk di sini kan dikatakan UDD ya, Uniform Distribution of Death. Jadi bisa untuk yang pecahan itu bisa kita pisahkan dengan tujuan agar dia bisa jadi pengali di depan dengan syarat itu nilainya bernilai kurang dari 1. Terus udah kita masukin jadi 2 P40 dikalikan dengan 1 minus 0,5 QS42 4P40 1 minus 0,2. Tapi yang perlu kita tahu di sini adalah untuk UDD itu dia misalnya sini 0. Di sini ada 0,5 PX itu dia bisa UDD kalau misalnya ininya bernilai dari 0,1 dan ininya itu adalah P. Di sini bakal jadi 0,5 kali PX. Jadi kalau misalnya ini bentuknya Q itu perlu diubah dulu jadi bentuk P, di mana P tambah Q itu kan bernilai dari 1. Nah, nanti kita bisa dapat, kita masukin angka-angkanya, didapat nilainya 0,0278 sekian. Oke, udah deh dapat jawabannya peluang bahwa seseorang yang bukan perokok berusia 40 tahun bisa bertahan 2,5 tahun ke depan dan akan meninggal 1,7 tahun setelahnya. Oke, sejauh ini aman nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Mungkin kalau aman bisa reaction. Oh, izin bertanya, Mbak. Iya. Saya Erlangga dari ITS. Mau tanya kalau misal yang nanti kalau gini kan Oh tuh, ini kayak kayaknya robot UDD ya. kan. Kalau ya Halo, halo. Si robot BTW. misal Kayaknya boleh chat deh. Soalnya masih robot. itu angkanya 40,
Suaraku robot ya, Mbak? Atau putus-putus? Barusan agak jelas. Mungkin bisa ulang lagi. Oke, mungkin sambil nunggu Erlangga tadi kita bisa next dulu ya, karena takut waktunya keburu habis. Mungkin bisa nyusul di chat aja buat Erlangga tadi. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Jadi di sini diketahui ada sebuah tabel, ada nilai X sama LX-nya. Untuk X-nya itu 40 sampai dengan 44, dan LX-nya juga diketahui di soal. Nah, kita diketahui ada asumsi CFM atau constant force of mortality, dan kita disuruh dicari dapatkan nilai dari 3,2 Q 40,5. Nah, untuk ini kita bisa cari nilainya 3. Oke, jadi yang dicari di soal itu adalah 3,2 Q 40,5. Itu nilainya kita bisa dapat dari 0,5 P40. Ini bisa dipecah 2 P41 terus 0,7 P43. Jadi ini sebenarnya jadi biasanya kayak ada dua asumsi gitu, UDD sama CFM, di mana untuk bentuk yang bisa kita ubah itu sama. Ini syaratnya harus bernilai kurang dari 1. Jadi biasanya ini kadang pintar-pintaran kita untuk ngakalin atau ngepecahinnya, di mana kalau dia pakai CFM, ini kita bakal bisa ubah jadinya P40 dipangkatkan jadi 0,5, terus dikalikan dengan 2P41 dikalikan dengan P43, karena CFM 0,7-nya yang di bawah sini kita bisa ubah jadi pangkat 0,7. Nah, terus untuk P40 itu bisa kita dapatkan nilainya dari L41 per L40 dipangkatkan dengan 0,5 dikalikan dengan L41 tambah 2 jadi 43 per L41 dikalikan dengan L43 ditambah 1 jadi 44 per L43, kemudian kita pangkatkan dengan 0,7. Nah, ini kan semua nilainya kita udah dapat ya. Ada L41 sesuai yang di soal itu ada 49,46 per 40-nya berarti per 5.000 dipangkatkan 0,5. Terus ini kita masukkan juga L43, 41, 43 sama 44. Ini nanti hasilnya kita bakal dapat itu ini harusnya P. Di sini kita nanti bakal dapat nilainya sebesar 0,94496. Nah, karena yang dicari itu adalah nilai Q, jadi kita bisa dapat sini 3,2 Q 40,5 itu nilai bakal 1 dikurangin dengan nilai P ini 0,94496. Jadi sebenarnya untuk soal ini bisa dibilang lumayan gampang. Ini cuma bagaimana kita ngakalin untuk pecah-pecahinnya aja. Oke, untuk soal ini ada yang Izin bertanya, Kak. Itu kenapa ya yang Q 40,5 3,2 Q 40,5 itu menjadi P kali
0,5P40 dikali 2P41 dikali 0,7P43 yang awal banget. Itu Yang ini ya. rumus itu dari mana? Sebenarnya ini jujur tadi nggak tahu sih pas di menu ada di lesson atau enggak, tapi ini tuh bisa sama dengan ini rumus untuk yang pokoknya dia tuh kita ngakalinnya kita bisa dipecah-pecahin yang tadi kayak apa ya? Atau enggak ini deh, kalian ada grup ini kan ya, grup WA-nya? Ada, Kak. Ada. Oke, berarti nanti kayaknya bakal aku cari aja deh untuk yang rumus pecahan yang di CFM ini, terus nanti nyusul aja ya kali ya di Oh iya, oke. WA. Iya. Oke, thank you. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Terus yang lain gimana, aman? Kalau tadi Ega mau Erlangga ada yang mau nanya tadi di nomor sebelumnya. Erlangga sudah nanya Mbak di chat. Oh, udah. Ayo, mau nanya tadi dari TKX dari tipe X itu rumusnya dasarnya gimana ya? Rumus dasar yang mana nih? Bentar. Yang mana? Yang ini atau yang mana? Bingungnya kan kalau TKX itu 1 minus TPX. Terus yang ini bukan sih yang ada bar. Nah tadi kan nggak ada minusnya. Tadi itu suaranya jelas atau masih robot, Mbak? Udah jelas. Enggak sih, tadi bingungnya tuh apa namanya, kan yang diketahui kan 3,2 Q 40,5 itu kan jadinya 0,5 P 40 dikali 2 P 41 itu kan dikali semua. Kalau dari rumus TKS kan 1 min kan gitu. Ini nomor yang mana? Yang ini atau yang barusan? Yang tadi, yang barusan. Nah, yang ini. Yang ini sih, Mbak. Tadi itu udah diganti ya. Oh, sorry, Mbak. Tadi soalnya di waktu pas Kak Icil nulis tadi masih QX sama dengan bukan PX. Oh iya. Ya tadi typo. Oke, makasih Ega. Terus kita lanjut ke soal berikutnya aja ya. Terus ini berarti soal ke-5. Untuk soal ke-5 di sini dikasih tabel lagi. Ini udah selected. Jadi untuk selected ini bisa dia kayak punya nilai atau angka khusus gitu. Nah, jadi sini dikasih tahu bahwa X-nya itu 60. Untuk ini dikasih tahu Ki X plus 1 sampai dengan Ki X plus 2. Nah, dikasih tahu kalau misalnya L 60 itu nilainya 18.000, terus kita cari nilai L60 plus 1 sama L60 plus 3. Nah, ini sebenarnya simple aja. Untuk yang pertama, ini kita bakal cari nilai dari L60 plus 1. Nah, ini kita bisa dapatin dari mana? Nah, kita tahu bahwa misalnya P60 itu, ini kita kurang siko ya, itu bakal sama dengan L60 dikurangin dengan siku plus 1 per L kurang siku 60. Nah, untuk P60 ini kita bisa dapat dari sini. Kan di sini kita tahunya QX. Jadi untuk PX-nya itu berarti 1 diminusin dengan 0,026. Kita dapat nilainya jadi
0,974 itu bakal sama dengan yang kita cari adalah L 60 plus 1 per L 60-nya itu dikasih tahu di soal 18.000. Terus udah nih nanti kita kali aja, terus dapat nih L 60 plus 1 jadinya 18.000 dikali 0,974, mungkin bisa dibantu hitung dapatnya berapa? Di sini nanti bakal dapat 17,532. Oke. Lanjut aja ke L 60 plus 3. Ini sama aja dengan yang di atasnya, itu di mana P 60 plus 2 itu bakal sama dengan L 60 plus 2 plus 1 per L 60. Nih, waktunya bentar lagi udah habis ya. Terus kita masukin aja ini untuk hasilnya tuh kita bakal bisa kita dapatin dengan 1 minus nih. Ini kita misalin aja ya biar cepat. Ini A, B, C. Jadi 1 minus 0,6 kita bakal dapat nilainya A, 1 minus 0,023 dapat nilainya B, dan 1 minus 0,022 dapatnya nilai C. Nah, terus nanti di sini itu bakal bisa kita dapat jadi A dikali B dikali C itu sama dengan L ultimate 60 plus 3 per L 60-nya itu 18.000. Terus nanti kita bakal dapat nilai dari L 60 plus 3 itu sama dengan L kali B kali C, terus dikalikan dengan 18.000. Nanti bakal dapat nilainya 16,752. Oke, terus untuk soal yang terakhir kita langsung aja ya ke pembahasan karena waktunya udah habis. Oke, untuk yang selanjutnya di sini diberikan tabel lagi nilai LX, LX plus 1, LX plus 2. Sama ini ada X plus 2 itu dari 51 tambah 2, 52 tambah 2, 53 tambah 2. Nah, ini kita disuruh cari nilai dari 2P 52 plus 1 ditambah dengan 2P53. Nah, ini kita harus cari dulu nilainya satu per satu, di mana 2P52 plus 1 ini merupakan L52 plus 1 ditambahin dengan 2, terus per L52 plus 1. Jadi di sini L55, karena 52 tambah 1 tambah 2, per L52 tambah 1. Terus L55-nya kita tahu di sini, ini 55, L55-nya berarti 950. Terus ini L50, terus L55 ditambah dengan L52 plus 1. Ini 52 plus 1, 965. Dapat 0,98 sekian. Terus untuk 2P53 itu didapati dari L53 plus 2 per L53. Terus nanti kita dapat L55-nya adalah ini 950 per L53-nya adalah 970. Dapat hasilnya 0,979 sekian. Terus untuk hasil dari ini tinggal kita jumlahin aja dan dapat nanti nilai hasilnya 1,964. Oke, jadi karena udah sih soalnya segitu aja karena waktunya juga udah habis. Aku izin stop share ya. Oke, jadi habis ini bakal ada link feedback juga dari panitia. Mungkin untuk teman-teman bisa diisi. Sambil nunggu isi, mungkin untuk panit ada mau dokum ya.